Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan melakukan monitoring pembangunan RSUD Kraton Baru di jalur Pantura Wiradesa, Senin 6 Januari 2025. Dalam monitoring, hadir Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Sumar Rosul didampingi Sekretaris Daerah, M. Yulian Akbar. Turut mendampingi Direktur RSUD Kraton Heni Rosita, Kepala Dinas Kesehatan Setiawan Duyantoro, dan sejumlah pejabat terkait. Selain melakukan monitor pembangunan RSUD Kraton Baru, dalam kesempatan itu juga dilakukan pembahasan agar pembangunan tahap selanjutnya segera dilaksanakan. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan untuk monitoring sejauh mana pembangunan RSUD Kraton dilaksanakan. Menurutnya, setelah dilihat dari pembangunan tahap 1 tahun 2024 sudah 100%. Dikatakan Abdul Munir, dari hasil rapat monitoring DPRD disepakati bahwa pembangunan tahap kedua akan segera dilanjutkan. Ya. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya apa? Ya. Tujuannya untuk monitor sejauh mana pembangunan dilaksanakan. Saat ini sudah berapa persen Pak dari hasil pantauan sendiri? Kalau dilihat dari pembangunan tahap ini ya 100%. Tahap 1 100%. Tetapi kalau untuk kebutuhan rumah sakit ini namanya tahap 1. Nanti akan kita lanjutkan tahap-tahap berikutnya dan rencananya sampai tahap 3, tetapi mungkin nanti tahap 4, tahap 5 karena kita harus menjadikan rumah sakit ini rumah sakit yang memenuhi syarat, memenuhi kriteria. Harapannya masyarakat Pekalongan punya rumah sakit yang membanggakan. Pak, dari hasil kunjungan barusan ini gimana Pak? Ada catatan apa? Ada saran atau catatan Bapak? Ya, catatannya yang pertama tadi disepakati agar segera dilanjutkan pembangunannya tahap kedua. Ketika ditempati nanti masuk tahap berapa Pak? Tahap ketiga. Berarti nanti yang jawab Budir ya, kalau tanggal pemakaiannya. Nanti nunggu hari yang pas. Apalagi? Wakil Ketua DPRD, Sumar Rosul meminta agar pembangunan gedung baru ini dipersiapkan secara matang. Di tahun 2025, pembangunan RSUD Kraton memasuki tahap kedua sehingga mulai dari perencanaan hingga kelanjutan pembangunan harus maksimal. Yang jelas kami sebagai lembaga DPRD ini kan fungsinya pengawasan di bidang kebijakan, bukan pengawasan teknis. Jadi jangan tanya ini pakune kurang ngopo renge piye ndak. Kita bukan anak itu nanti konsultan teknis ya yang menjawab. Kemudian harapan kami dari awal perencanaan itu harus maksimal. Jangan sampai tadi saya sampaikan perencanaan di pasar Wiradesa akhirnya dengan kesalahan perencanaan menurut saya itu ukuran bangunannya tidak sesuai sehingga bangunan para pedagang tidak mau naik ke atas. Kemarin kan kita begitu ya kunjungan ke sana seperti itu. Nah ini pasar Wiradesa harus perlu diredesain. Ini pun sama, jangan sampai ada kesalahan perencanaan. Ada standarisasi dari kementerian tentu, baik tata ruang maupun desainnya. Cuma yang tadi ya saya sampaikan juga perlu ada prototipenya, prototip perencanaan model Kabupaten Pekalongan itu seperti apa. Harus ada ciri-cirinya khusus. Jadi jangan hanya minimalis model-model ikut-ikutan yang lagi tren, tetapi tidak ada unsur prototip ciri khas dari Kabupaten Pekalongan. Ini harusnya begitu, tampak mukanya, tampak apa. Tapi sementara ini kita lihat kan konsultan perencanaan itu dibiarkan. Artinya mendesain dengan akalnya sendiri, tidak ada standarisasi prototip Kabupaten Pekalongan. Jadi kacau ini bangunannya di sekretariat Pemda itu sudah desain bangunan itu masing-masing. Ini minimalis, nanti minimalis itu ukurannya 2 tahun, nanti berubah lagi, berubah prototip lagi. Tapi kalau ada prototip yang khusus untuk Kabupaten, ini namanya punya penyerempakan dari kegiatan perencanaan. Kemudian kami tadi memberikan saran sama Pak Ketua, memang pelaksanaan untuk 2025 ini harus lebih awal. Diawali dari redesain, mungkin ada penyempurnaan, kemudian pelaksanaan lebih awal. Karena apa?
karena biar bisa berkelanjutan di tahun berikutnya. Ada masa pemeliharaan, jangan sampai masa pemeliharaan itu tumpuk-tumpukan dengan pekerjaan yang baru. Ini misalkan masa pemeliharaan ini masih ada enggak, sudah ditumpuk dengan pekerjaan yang baru lagi, karena harus ada terpisah. Adapun nanti pelaksanaannya bukan ranah kami hanya fungsi budgeting, kemudian fungsi pengawasan. Apakah yang kita awasi ini sudah sama kebijakannya dengan yang kita rencanakan di anggaran. Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar menjelaskan bahwa dari hasil monitoring DPRD, ada beberapa catatan juga masuk dalam inventaris. Untuk tinjauan seperti apa, ya, Pak? Jadi Dewan hari ini kan melakukan monitoring. Beberapa catatan saya kira sudah kita catat. Segera kita follow up, terutama yang pertama terkait dengan percepatan. Di lelang ini nanti insya Allah dalam sesuatu tahapan, ya ini ada review DID bulan ini, terus kemudian juga ada probity audit dari inspektorat, kemungkinan di Maret insya Allah bisa kita lelang untuk yang tahap 2 ini. Overall kita masih on the track, ya. Sisi barat, ini sisi timur ya, sisi timur sudah tahap 1, kita rencanakan sisi barat tahap 2, anggaran sudah kita persiapkan, totali 40,3 miliar. Ini untuk sisi barat. Terus kemudian kita ini megang komitmen dengan Santa Maria, ya, yakni sampai 15 Desember 2026 tahap 3 kita targetkan semua sudah selesai untuk urusan fisik, sehingga 2027 nanti tinggal persiapan perpindahannya, ya, istilahnya softwarenya ini yang kita targetkan 2007 sudah fungsional, operasional di sini. Baik dari sisi regulasinya kita persiapkan semua. Jadi sekali lagi pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan MOU antara Pemkab dengan kesepakatan, ya, kita patuh kesepakatan yang ada antara Pemkab dengan Yayasan Santa Maria, dan ini sudah kita buktikan melalui afirmasi anggaran kita yang didukung oleh pimpinan DPRD, oleh DPRD. Saya kira insya Allah kami optimis Keraton ini bisa kita lakukan relokasi. Direktur RSUD Keraton, Heni Rosita menambahkan pihaknya akan membentuk tim khusus untuk proses kepindahan dari rumah sakit yang sekarang ke bangunan baru. Pihaknya akan melakukan pendataan terlebih dahulu, termasuk menyusun daftar prioritas dan mudah dipindahkan. Karena ada beberapa alat kesehatan yang rumit dan jaringan-jaringan yang rumit.